Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agil, NPM 2019 21500 Definisi pengertian dari akhlak yang pertama adalah akhlak adalah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola sikap tingkah manusia di muka bumi. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq, yang artinya watak atau tabiat atau kebiasaan. Pengertian akhlak menurut Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri manusia atau seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Menurut Al-Imam Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang manusia yang dari sifat tersebut akan timbul suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa perlu adanya pemikiran atau pertimbangan lagi. Menurut Muslim Nurdin, akhlak adalah sebuah sistem nilai yang dapat mengatur tindakan serta pola dan sikap manusia yang ada di muka bumi. Pengertian akhlak itu sendiri dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda tersebut. Keutamaan akhlak. Beberapa keutamaan yang memiliki akhlak yang terpuji dan akhlak karimah diantaranya adalah: yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa orang yang memiliki akhlak terpuji akan memiliki timbangan yang berat di hari kelak, di mana semua umat manusia akan dihisap. Tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan hari yang lebih berat daripada yang mulia, dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia ini dapat mencapai derajat yang mulia dan sholat. Yang kedua adalah dicintai Rasulullah SAW. Rasulullah diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Yang ketiga adalah memiliki kedudukan yang tinggi. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan memiliki kedudukan yang tinggi di akhirat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang keempat, dijamin rumah di surga. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang pertama adalah meluruskan niat, ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Yang ketiga, menyimak dengan hikmah penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan oleh guru tersebut. Yang keempat, bila ingin keluar kelas minta izin kepada guru. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar dengan orang lain. Yang ketujuh, menghormati guru. Yang kedelapan, menghargai pengorbanan guru. Yang ke-9, bersopan santun kepada guru. Yang ke-10, patuh kepada perintah guru. Yang ke-11, disiplin ketika sedang belajar. Selanjutnya, belajar secara teratur dan terus-menerus. Yang ke-13, tidak terpengaruh oleh orang lain atau tidak tergoda dengan aktivitas lain. Yang ke-14 adalah tidak mudah putus asa dan membaca doa setelah usai belajar. Itulah adab atau etika belajar dalam Islam. Etika beragama dan bernegara dalam Islam. Yang pertama, menegakkan keadilan dan menjauhi kezaliman. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas 59 yang artinya, dan kami tidak membinasakan suatu negeri kecuali penduduknya melakukan kezaliman. Yang kedua, menjaga kemaslahatan umat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Muslim yang sejati adalah yang dapat menjaga keselamatan manusia, dan mukmin sejati adalah yang dapat memberi rasa aman kepada manusia. Hadis riwayat An-Nasai. Di samping itu, Al-Quran juga mengingatkan kepada para petinggi agar menjauhkan tipu daya yang jahat karena dapat menghancurkan sebuah negara. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 123 yang artinya,
Dan demikian pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri tersebut, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Selanjutnya, pengertian dari musyawarah. Musyawarah merupakan suatu perundingan mengenai suatu masalah untuk mengambil suatu keputusan demi kebaikan bersama. Dan etika dalam bermusyawarah adalah memiliki sikap saling menghormati dan menghargai keputusan bersama demi kebaikan bersama. Selanjutnya, etika demokrasi dalam Islam. Etika demokrasi dalam Islam yang pertama adalah musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Asyura dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu. Yang kedua adalah adil. Adil adalah penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Ayat Al-Quran yang menjelaskan prinsip ini adalah Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga, memenuhi kepercayaan atau al-amanah. Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat musyawarah. Prinsip amanah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Yang keempat adalah tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititip amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang mempercayakannya. Dan yang terakhir adalah yang kelima, kebebasan. Bagi seorang muslim, kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitarnya. Berikut ayat yang mengingatkan seputar kebebasan dalam demokrasi. Adalah Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya dan hendaknya di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.